3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak peserta IHT yang saat ini mengikuti kegiatan, bagaimana kabarnya? Pasti sehat ya semua. Kita betul-betul saat ini adalah harus menjaga kesehatan yang diutamakan. Baiklah Ibu dan Bapak, hari ini kita akan memulai dengan hari kedua ya Ibu dan Bapak tentang IHT kurikulum operasional satuan pendidikan. Hari kemarin Ibu dan Bapak sudah belajar tentang komponen kurikulum ya. Kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah kurikulum khusus untuk sekolah penggerak. Ibu dan Bapak harus bersyukur satuan pendidikan atau sekolahnya menjadi terpilih sebagai sekolah penggerak. Karena terpilih sebagai sekolah penggerak, tentu saja berbeda kurikulumnya dengan kurikulum K13. Ya. Oleh sebab itu, dengan IHT ini kita akan mulai menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu di SMP tentu saja ya. Ya, Ibu dan Bapak, pada dasarnya adalah setiap satuan pendidikan jelas harus punya kurikulum, karena kurikulum itu adalah ada istilah jantungnya sekolah. Karena sekolah tempat belajar dan mengajar tentu saja harus punya acuan yang jelas, harus punya pedoman yang jelas. Nah, acuan dan pedoman itu disebut dengan kurikulum. Nah, untuk sekolah penggerak istilahnya adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Tetapi ada amanat tidak boleh disingkat menjadi KOS ya, ataupun kurtilas waktu itu ya seperti itu, tetapi tidak ada akronim, tetapi langsung aja menyebutkannya agar kita terbiasa, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Tentu saja ada ketentuan-ketentuan, yaitu satu, yaitu harus ada prinsip-prinsip kurikulum, ya. Nah, prinsip kurikulum di sini adalah bagaimana suatu kurikulum atau disebut di sini kurikulum operasional satuan pendidikan harus betul-betul disusun sesuai dengan ketentuan, ya. Nah, ketentuan itu masuk ke dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Apa saja? Ada 5 hal ya yang berkaitan dengan prinsip pengembangan kurikulum. Ada yang sudah tahu Ibu dan Bapak? Ada? Ada. Oh, ada. Ya, silakan Pak, satu saja sebutkan Pak. Apa itu Pak? Kontekstual. Kontekstual, pintar, hebat ya Bapak, luar biasa. Betul, salah satunya adalah kontekstual ya Pak ya. Ya. Kemudian kira-kira ada tidak yang mengetahui tadi yang dikatakan Bapak Rano ya? Pak Rano tadi menyebutkan kontekstual. Isinya kira-kira di gambaran Ibu dan Bapak kontekstual itu apa? Ada yang tahu? Ibu dan Bapak? Belum ya? Ya, baiklah. Nanti kita kupas satu persatu tentang prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah satu, berpusat pada peserta didik. Ya. Semua tahu siapa itu peserta didik, yaitu siswa kita, ya, murid kita yang ada di kelas. Nah, prinsipnya kurikulum itu harus berpusat pada peserta didik. Kenapa harus berpusat pada peserta didik? Karena peserta didik adalah potensi yang sangat besar,
ya, yang harus dikembangkan oleh sekolah ataupun melalui kurikulum yang ada di sekolah. Yang kedua, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau peserta didik itu tingkat SD, berarti sesuaikan dengan potensi di tingkat sekolah dasar. Kalau itu tingkat SMP, berarti disesuaikan juga dengan kebutuhan tingkat SMP, ya. Nah, hal tersebut harus bertahap. Tidak mungkin kita memberikan suatu pembelajaran di dalam kurikulum itu sekaligus, tetapi ada tahapannya. Di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, selain kelas juga nanti dijelaskan oleh Bapak dan Ibu narasumber selanjutnya tentang fase, ya. Nah, di sini juga di dalam kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum di sana berpusat pada peserta didik, yaitu sesuai dengan fase-fasenya, ya. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ibu dan Bapak narasumber yang lain, ya. Itu tadi prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah betul tadi ada yang dikatakan oleh oleh Bapak, ya, oleh Bapak, yaitu kontekstual. Nah, apa yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan kontekstual? Semua pasti tahu, ya, bahwa kontekstual itu sesuai dengan karakter satuan pendidikan dan disesuaikan juga dengan keberadaan lingkungan setempat. Contohnya yaitu kontekstual dalam pembelajaran ketika pembelajaran contohnya bahasa Indonesia, ketika membuat wacana, tentu saja kalau kebetulan sekolah kita berada di lingkungan industri, ya Ibu, karena di depan sana banyak sekali pabrik, kemudian juga ada industri-industri yang lain, ini adalah kota besar, ya kita sesuaikan wacananya itu sesuai dengan lingkungan, ya, ataupun disesuaikan dengan keadaan pada saat ini. Misalnya sekarang keadaan sedang pandemi, berarti bentuk wacananya silahkan sesuai dengan lingkungan kita, yaitu keadaan dalam pandemi, yaitu kontekstual, jadi sesuaikan gitu. Nah, itu kurikulum harus seperti itu. Kemudian juga yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah esensial. Ya, sudah Ibu Bapak pasti tahu istilah esensial itu sangat populer, ya. Jelas tahu. Jadi kurikulum itu harus esensial, harus apa? Harus mudah dipahami, kemudian jelas, tidak guru ataupun warga sekolah tidak bertanya-tanya lagi, ini tentang apa sih? Tetapi sudah jelas, ya, bahwa di dalam kurikulum operasional ini yaitu kurikulumnya sudah mudah dipahami, ya. Kemudian juga yang keempat yaitu akuntabel, ya. Akuntabel itu kurikulum itu sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan, tidak hanya asal-asalan. Betul tadi karena narasumber hari kemarin bahwa visi, misi, dan tujuan sekolah itu harus jelas. Kalau di dalam visinya tercantum bahwa anak harus menguasai abad 21 atau teknologi, ya jelas di sekolah tersebut yaitu harus diajarkan atau diberikan pengenalan IT minimal. Itu seperti itu. Itu akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga ya bahwa bukan hanya sekedar tertulis saja akuntabel itu, tapi ada datanya, ada faktanya. Ketika dunia luar ataupun orang lain ataupun siapapun yang bertanya tentang kurikulum operasional satuan pendidikan sekolah kita sudah bisa menjelaskan atau sudah terdata dengan jelas, ya. Misalnya ada webnya, kemudian juga bisa dikenal melalui Instagram, ya, dan melalui teknologi
literasi digital yang lainnya ya. Nah itu ya, jadi akuntabel dapat dipertanggungjawabkan jelas untuk siapapun bisa melihat ya keadaan kurikulum kita. Kemudian juga yang terakhir yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, salah satu prinsip untuk menyusun kurikulum operasional di sekolah itu harus melibatkan berbagai pihak, yaitu tentu saja selain warga sekolah, di mana ada guru, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada tenaga kependidikan, itu semua harus terlibat. Juga harus melibatkan dinas setempat atau dinas pendidikan, bisa melalui pengawasnya, bisa melalui struktura yang ada di dinas ya. Kemudian juga bisa selain itu juga melibatkan komite, kemudian perwakilan orang tua dan juga tokoh masyarakat kalau misalnya ada, untuk sama-sama menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, 5 prinsip pengembangan dalam menyusun kurikulum operasional itu harus betul-betul dilaksanakan, harus betul-betul diimplementasikan ketika satuan pendidikan atau sekolah kita membuat kurikulum. Ya, Ibu dan Bapak, itulah ya 5 prinsip yang perlu diimplementasikan, yang perlu diterapkan ketika satuan pendidikan akan menyusun kurikulum sekolah penggerak, di mana kurikulum tersebut dinamakan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, itulah mungkin Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang belum jelas, mari kita sharing, mari kita diskusikan agar setelah IHT ini semuanya menjadi jelas ya. Silahkan bila ada hal yang akan ditanyakan, saya akan mencoba menjawab sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Ada Ibu dan Bapak? Ya. Saya Bu. Iya, mangga Pak, silakan. Bapak mengajar apa Pak? Saya guru IPS Bu. Oh iya, jadi silakan ada Pak. yang kurang jelas terkait dengan salah satu prinsip, bahwa dikatakan prinsipnya itu adalah kontekstual. Jadi implementasinya bagaimana terkait dengan prinsip kontekstual tersebut. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali. Sebelum saya menjelaskan, apakah ada yang bisa membantu ya menjelaskan pertanyaan Bapak tadi? Nah, tidak ada, pasti tahu lah, cuman malu-malu ya Pak ya, Bu ya. Ya, tetapi saya coba menjelaskan lagi ya. Terima kasih pertanyaannya. Yaitu kontekstual di sana, Bapak ya, kurikulum, prinsip kontekstual di sana dalam penyusunan kurikulumnya itu harus sesuai dengan lingkungan di mana sekolah itu atau satuan pendidikan itu berada. Ya, itu kontekstual. Karakter sekolahnya seperti apa sih? Ya, karakter, kemampuan, ya, kemampuan sekolah, karakter sekolah, kemudian juga lingkungan sekolah setempat itu seperti apa? Itu harus digambarkan. Kita boleh kita berangan-angan, misalnya ingin sekolahnya seperti sekolah internasional, boleh saja. Tetapi sesuaikan dengan karakter sekolah kita. Sesuaikan dengan kemampuan sekolah kita. Itu yang dimaksud dengan kontekstual ya Pak ya. Ya, sesuai dengan lingkungan. Sudah jelas Pak? Sudah ya. Nampaknya sudah senyum-senyum Bapak, berarti sudah jelas. Ya, itu saja mungkin Ibu dan Bapak. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Implementasi ke dalam bentuk capaian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi indikator segala macam itu kan